Ustadz, kemudian selanjutnya, bolehkah misalkan Ustadz, kejadian nih, ada seorang akhwat gitu kan, seorang perempuan usianya sudah cukup matang, udah ada ilmu, sudah kemudian cukup matang dan sudah ada keinginan menikah, namun ternyata belum ada ikhwan yang melamar. Nah, kira-kira bolehkah sebagai wanita menawarkan diri kepada laki-laki yang saleh? Laki-laki yang saleh, Ustaz, bagaimana Ustaz? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wanita memiliki punya sifat pemalu. Akan tetapi tidaklah tercela bila wanita menawarkan dirinya kepada pria yang ia sukai untuk mempercepat dapat jodoh. Hal ini bisa dilakukan dengan minta tolong kepada kerabatnya agar menyampaikan hajatnya. Adapun ditolak atau diterimanya, ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh, seorang akhwat misalkan sudah memiliki usia yang cukup untuk menikah. Kemudian dia ternyata ingin menambahkan seorang pendamping hidup yang saleh, pendamping hidup yang bisa mengarahkan, membimbing agama dia. Lalu ia berbicara dengan saudaranya misalkan. Kebetulan saudaranya kenal dengan laki-laki soleh tersebut. Ia ungkapkan hajatnya kepada saudaranya, ya. Kemudian saudaranya mengungkapkan kepada laki-laki yang soleh tersebut. Hal ini dibenarkan. Atau dengan cara yang lain, ya, dengan kata-kata yang sopan, ya, yang penuh dengan etika, penuh adab, ditulis ya di surat misalkan, dikirimkan ke sang laki-laki tambatan hatinya. Ya, ini pun nggak masalah. Atau melalui surat, ya, SMS. Terus sekarang kan ada WA, ya, tulis dengan bahasa yang bagus, kirim ke perantara, dari perantara tersebut di forward, kirim ke laki-laki tambatan hatinya. Masya Allah. Ini pun dibenarkan dalam syariat Islam. Ya. Yang penting tentunya menjaga adab-adab Islami, menjaga etika-etika Islami. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu." Lalu beliau memandang perempuan itu dengan penuh perhatian, kemudian menundukkan kepadanya. Lalu beliau memandang perempuan itu dengan penuh perhatian, kemudian menundukkan kepalanya. Setelah perempuan itu mengerti bahwa beliau tidak ingin menikahinya, maka ia duduk. Kemudian salah seorang dari sahabat berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak ingin menikahi perempuan itu, maka nikahkanlah dia dengan saya." Dari kisah ini ternyata pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabi yang datang kepada Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW. Karena sahabiah ini tentunya ingin mendapatkan seorang pendamping hidup yang saleh, seorang pendamping hidup yang bisa mengantarkan dirinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya cita-cita bagi kita semuanya. Seorang laki-laki menginginkan dapatkan istri yang salihah, istri yang taat kepada Allah, istri yang taat kepada Rasulnya, istri yang menerapkan syariat Islam, istri yang menyejukkan hatinya. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita mendambakan seorang pendamping hidup sebagai pemimpin dalam rumah tangganya, yang mengarahkan dirinya ke jalan surga Allah Subhanahu wa taala, yang mengarahkan dirinya kepada kehidupan yang baik, yang mengarahkan dirinya kepada akhlak yang mulia. Wallahu a'lam. Iya, Masya Allah. Artinya jika ada seorang akhwat
ingin menawarkan diri dalam Islam bukan sesuatu yang tercela, boleh ya Ustaz ya, secara umum boleh, namun dengan adab-adab yang baik ya Ustaz ya. Betul. Ya, salah satunya melalui perantara yang dipercaya, dengan kata-kata yang baik juga ya. Mungkin salah satu kata yang baik ini Ustaz, maukah engkau menjadi imam dunia dan akhiratku? Kan? Bisa ya. masuk kategori. Ya, baik, luar biasa.